Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafal hadis ke-11 yang berkaitan dengan menunaikan hak jalan, yang mana hadisnya berbunyi, Hadis Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turqat. Qalu, ya Rasulullah, ma lana buddu min majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza abaitum illa al majlisa fa'atut tariqah haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-11. Arti perkata hadis ke-11 yang berkaitan dengan menunaikan hak jalan, yang mana hadisnya berbunyi, Hadis Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Sa'id Khudri, semoga Allah memberkatinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julus, duduk, fit turuqat, di turuqat, jalan-jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat, hindarilah olehmu duduk di jalan atau di tepi jalan. Qalu, mereka berkata, di sini maksudnya qalu itu sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana buddu min majalisina, ma apa, lana yang menjadi, buddu penghalang, min bagi kami, majalisina apa yang menjadi penghalang dari kami, dari majlis-majlis. Natahaddasu, kami di situ membicarakan yang penting tentang kehidupan. Malana buddu min jalasi lisina, apa yang menjadi penghalang bagi kami duduk di masjid. Natahaddasu, kami di situ membicarakan yang penting terkait tentang kehidupan. Fiha qala, lalu Rasulullah, fiha qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faiza, maka apabila, abaitum, kamu tidak, illal mujlisa, tapi mujlisa, kamu mesti duduk di situ, fa'atur tariqo haqqahu, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Qalu, dan berkata, wama haqqahu, dan hak apakah jalan itu? Qala, kemudian Nabi berkata, waddul basar, yaitu memelihara pandangan, wa kaffal adha, dan menjauhi perbuatan yang menyakitkan, wa raddus salam, dan menjawab salam, wal amru, dan wal amru bil ma'ruf, dan berbuat baik, wan nahyu anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Yang mana hadis ini menceritakan tentang
bahwa Nabi Muhammad SAW tersebut melarang orang-orang untuk duduk-duduk di jalan-jalan, yang mana sekarang sangat sering sekali atau sering kita lihat bahwa anak-anak atau remaja-remaja nongkrong atau duduk-duduk di tepi jalan, seperti di samping jembatan ataupun tepi jalan yang lainnya. Nah, di sini para sahabat bertanya, bagaimana jika mereka duduk tersebut ada sesuatu yang penting atau sangat urgent. Nah, di sini Rasul pun tidak melarang jika terdapat hal yang penting, sangat penting ketika dan harus di tepi jalan atau duduk-duduk di tepi jalan, di jalan. Namun Nabi berpesan, jika hal tersebut terjadi, maka berikanlah hak jalan tersebut, yang mana haknya itu ada 4. Pertama, memelihara pandangan, di mana kita ketika di jalan tersebut tentunya tidak hanya kita yang melewati jalan tersebut, tentu ada orang-orang lain, baik yang itu termasuk mungkin mahram kita ataupun tidak. Nah, di sini kita diharapkan untuk menjaga pandangan atau memelihara pandangan. Selanjutnya, menjauhi perbuatan yang menyakitkan. Nah, di sini tentunya kita tidak boleh menyakiti orang yang di sekitar ataupun tidak menjaga sekitar yang ada di sekitar jalan tersebut. Nah, selanjutnya menjawab salam. Nah, di sini ketika kita di jalan tentunya kita bertemu dengan orang, terutama kita akan bertemu dengan teman yang akan kita temui di jalan tersebut dalam keadaan urgent. Nah, di sini kita harus mengucapkan salam kepada orang tersebut atau orang sekitar. Nah, di sini selanjutnya juga kita memberikan hak terkait dengan berbuat baik. Walaupun kita di jalan dengan hiruk pikuk tersebut, kita harus berbuat baik terhadap sekitar. Nah, selanjutnya melarang perbuatan mungkar, atau kita tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik di tepi jalan tersebut. Namun perlu kita tegaskan di sini bahwa Nabi tidak membolehkan untuk kita duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan. Namun ketika urgent atau sangat mendesak, di sini baru diperbolehkan. Namun tetap memberikan hak terhadap jalan tersebut. Nah, tentunya pelarangan tidak boleh nongkrong di jalan. Tentunya kita Nabi tersebut memikirkan tentang keselamatan kita ketika kita duduk-duduk di tepi jalan. Nah, karena di jalan merupakan hiruk pikuk orang melewati jalan tersebut, baik itu ada yang mendesak atau tidak mendesak, ada yang terburu-buru juga. Jadi keselamatan kita sangat dijaga oleh Rasulullah, sehingga melarang untuk duduk-duduk di jalan. Nah, karena di jalan kita tidak akan tahu kapan kecelakaan itu terjadi. Nah, keselamatan kita pun sangat rentan ketika di jalanan, karena kita tidak tahu kapan sesuatu itu terjadi. Di sini juga Rasul akan melarang tersebut, karena kita lihat kalau kita di jalan tentunya akan ada kebisingan dan kita membuat tidak nyaman ketika kita berada di jalan, namun ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Alangkah baiknya carilah tempat yang lebih nyaman, jangan di jalan, karena di jalan merupakan bukanlah
tempat terbaik untuk melakukan diskusi ataupun lainnya. Nah, adapun keterkaitan hadis dengan pendidikan pada hadis yang ke-11 ini yang mana? Yang pertama tentang materi pendidikan akhlak terkait menghargai hak orang lain. Nah, di sini terdapat kalimat maka berilah hak jalan itu. Nah, di sini bukan hak dari jalan tersebut sebagai tempat yang menjadi hiruk pikuk atau tempat yang dilalui oleh orang saja. Namun terdapat juga hak orang lain di situ seperti hak berjalan dan hak melewati jalan tersebut. Nah, di sini tentunya kita harus memberikan hak-hak ketika kita ingin melakukan perjumpaan atau pertemuan di jalan tersebut. Jangan sampai karena kita lupa akan hak-hak dari jalan dan orang lain tersebut. Harusnya kita tetap menjaga hak jalan tersebut dan orang lain tersebut. Nah, dan jika kita duduk atau nongkrong di jalan tersebut, tentunya kita harus memiliki akhlak yang mana di sini kita disuruh untuk menjaga pandangan, jangan mengganggu lingkungan sekitar, menebar keselamatan atau menjawab salam, dan mengajak atau menyuruh untuk menghindari kemungkaran. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan metode tanya jawab atau diskusi, di mana pada hadis ini Nabi dan sahabat saling berdiskusi, di mana Nabi mengatakan bahwa duduk-duduk, janganlah kamu duduk-duduk di jalan. Nah, diskusinya terjadi ketika sahabat bertanya, bagaimana jika duduk-duduk tersebut di jalan tersebut ada sesuatu yang mendesak atau penting, sangat penting, sehingga diharuskan untuk bertemu di jalan tersebut. Nah, di sini Rasul pun langsung menjawab bahwa jikalau seperti itu, maka penuhilah hak jalan itu. Di sini terjadi tanya jawab dan diskusi antara Nabi dan sahabatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu berbicara tentang kurikulum, di mana isi kurikulum harus menyesuaikan dengan materi dan tujuan mengajar itu, dan kurikulum harus fleksibel. Nah, di sini kita lihat bahwa kefleksibelan dari kurikulum di mana dari hadis di sini Rasul memberikan suatu aturan yang harus dipenuhi, yakni tidak boleh duduk di jalan. Nah, ini seperti kurikulum juga, yang mana kita sebagai siswa atau mahasiswa harus memenuhi peraturan-peraturan tersebut secara bertahap. Nah, lalu bagaimana jika kurikulum tersebut tidak sesuai atau kurang sesuai atau masih ada sedikit kendala? Bagaimana kurikulum tersebut jika tidak bisa terpenuhi? Nah, di sini diilustrasikan dalam hadis, bagaimana jika peraturan tersebut tidak bisa kami penuhi, namun di posisi yang sangat urgent, jika kami ingin bertemu dan membahas sesuatu yang tersebut hanya bisa di jalan saja. Lalu bagaimana? Di situ Rasul memberikan tidak mengapa hal tersebut di jalan, namun tetap harus memenuhi hak-hak jalan tersebut. Nah, di sini kurikulum begitu juga. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa terpenuhi karena sesuatu yang urgent, maka kita boleh mengambil jalan yang tersebut demi tercapainya suatu tujuan. Tentunya tujuan yang akan dicapai adalah tujuan yang baik. Nah, di sini nampak bahwa kita di dalam suatu kurikulum harus mempunyai fleksibilitas atau kelenturan atau perubahan, atau kurikulum yang dibuat tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.